ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Kamilah, akulah kata Allah yang akan melindungimu di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan di akhirat kelak apapun yang kalian kehendaki akan diberi oleh Allah. Sebagian ulama berkata di dunia juga apapun yang mereka kehendaki akan diberikan oleh Allah untuk para salihin dan para awliyanya, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qudsi riwayat Sahih Bukhari bahwa kalau seorang taqarraba ilayya 'abdi bima taraktuhu 'alayhi wa lam yazal 'amma yazal 'abdi yataqarrab ilayya bitawakil hatta uhibba. Di akhirnya Allah menyebut wa in sa'alani la u'tiyanna wa in ista'alani la u'idanna. Jika ia minta padaku beri permintaannya, jika ia berlindung padaku aku lindungi. Menunjukkan bahwa keinginan mereka sudah banyak sekali dikabul dan dijamin oleh Allah untuk dikabulkan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, salah seorang umatnya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap di hadapan Raja Sulaiman sebelum dia mengedipkan matanya di dalam firman Allah surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian itu, ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku datangkan kepadamu singgasana itu sebelum kau mengedipkan matamu, wahai Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran amamahu, dalam sekejap singgasana itu muncul dari dalam bumi, dari Yaman dibawa ke Palestina di Masjidil Aqsa. Dekat situlah istana singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam waktu sekejap mata sudah ada di depan matanya. Kalau umat Nabi Sulaiman sudah bisa begitu, lebih-lebih lagi umat Sayyidina Muhammad SAW. Bukan dengan kekuatan jin tentunya, karena Allah berfirman wa qala alladziina indahu ilmun minal kitab. Seorang yang punya ilmu pemahaman dari kitab Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu untuk memanggil kekuatan jin. Karena kekuatan jin kalah dengan orang ini. Karena sebelumnya jin sudah berkata, kalau iblis dengan jin, ana atika qabla an takuna min maqamik. Kekuatan jin bisa berkata seorang jin, aku datangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapanmu sebelum kau berdiri dari kursimu. Maka berkata pula alladziina indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, aku mampu mendatangkannya sebelum kau kedipkan matamu. Dalam sekejap sudah sampai singgasana Ratu Balqis. Ratu Balqis dia lagi datang menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan duduk di singgasana itu. Ia datang dari sana dari Yaman dengan perjalanannya, datang untuk menyerahkan diri. Maka Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa membawakan singgasananya qabla ayatuni muslimin, sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku. Karena sebab awalnya burung hudhud, salah seekor burung yang menjadi pengikut Nabi Sulaiman, mencari-cari wilayah-wilayah penyembah yang menyembah selain Allah, menyembah beralam, bawa laporan. Di Yaman ada kerajaan kaya raya dipimpin seorang wanita, yaitu Ratu Balqis. Ratu wanita itu kerajaannya luas dan besar. Nabi Sulaiman punya firasat bahwa Yaman mesti diislamkan sebelum terbitnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerajaan Ratu Balqis harus ditentukan. Maka berkatalah Nabi Sulaiman, kirimkan surat tentunya bahwa inilah surat dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tunduk kepadaku. Maka Ratu Balqis di dalam surat An-Naml menjelaskan kepada para pengikutnya, Allah ceritakan
Baris berkata, jangan kita perang sama kerajaan ini. Biasanya kalau perang kerajaan satu dan kerajaan lainnya, pasti yang kalah akan dihinakan dan yang mulia akan dijadikan orang-orang yang terhina, harta akan dirampas. Sudah lebih baik kita kirimkan hadiah saja kepada Sulaiman alaihissalam. Raja Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, ibn Nabi Allah Daud alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman menerima hadiah. Nabi Sulaiman berkata, kalian bawakan hadiah ini, kalian kira kami gembira dengan hadiah ini? Hadiah ini tidak berarti bagiku. Kembali katakan kepadanya, jika ia tidak menyerahkan kerajaan Yaman, maka aku akan datang dengan pasukan bijudin la qibala lahu, dengan pasukan yang mereka tidak mampu menolaknya, dengan pasukan dahsyat, pasukan manusia, jin, hewan, angin dan seluruh kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan tentara yang belum pernah mereka lihat. Maka Nabi Sulaiman berkata, ya coba siapa yang bisa datangkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum dia sampai di sini. Singgasananya sudah datangkan dalam sekejap mata. Tidak lama Ratu Balqis datang. Maka berkata Nabi Sulaiman, inikah singgasanamu? La'allahu, apanya ia betul singgasanaku? Kata Ratu Balqis, nah ini singgasanamu. Sudah aku bawa duluan ke sini karena kau akan tinggal di sini. Nabi Sulaiman tidak balik lagi ke negerimu Yaman, tinggal di sini. Maka Ratu Balqis memasuki istana Sulaiman yang meningkatkan pakaiannya sedikit karena melihat ia harus berjalan di atas air. Maka Allah berkata bahwa itu adalah Umar, yaitu Jamratul Umar, yaitu marmer yang belum pernah dilihat di masa itu. Dikira air, maka yang meningkatkan pakaian betisnya sedikit dikira akan menceburkan kaki di air, padahal itu adalah marmer yang sangat indah, sangat bening bagaikan air. Maka dia berkata, amantu bi rabbil alamin, bi rabbi Sulaiman, aku beriman kepada Tuhannya Sulaiman, amantu billah ma'a Sulaiman, aku beriman kepada Allah bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin yang dirahmati, demikian rahasia kemuliaan dari zaman ke zaman bagi mereka yang mengatakan Rabbunallah, tunduk semua kekuatan, tunduk semua kekuasaan, tunduk semua kemuliaan di bawah keagungan nama Allah. Taqamu, lantas mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat membantu mereka dalam kesibukan. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah yang melindungi dan menjaga kalian di dunia dan akhirat, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan dan apa-apa yang telah dijanjikan bagi kalian.